Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Karena kebaikan Tuhan, saya Esther kembali hadir dan melayani melalui 92,5 Maestro FM dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah, sebelum kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan malam hari ini, mari saya mengajak Anda semua dan saya, terlebih dahulu kita seperti biasa ya, kita menyatukan hati di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa mendengar pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk melayani malam hari ini. Jamah dan urapi dan juga beri kami hikmat Tuhan, untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setiap kami yang mendengar, kami siap untuk terima dan kami siap ubahkan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Sobat Maestro, banyak orang ya suka sharing gitu dengan saya. Mereka suka curhat soal keluarga atau bisnis, pekerjaan, kerohanian dan lain sebagainya. Begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang sekitar saya. Nah, dari pengalaman sharing ini, ada beberapa yang curhat tentang gini gitu ya. Mereka curhatnya gini, mengapa ya katanya Bu Esther ada orang yang jahat banget gitu, sampai tega berbuat sesuatu yang mengerikan terhadap saya, gitu ya. Terus ada lagi yang bilang, ada lagi yang cerita ke saya tentang bagaimana perlakuan dari orang-orang yang udah menyakitinya atau yang udah melukainya. Tapi sampai saat ini orang yang jahat tersebut toh nampak baik-baik aja gitu, dan kelihatannya gak ada pembalasan yang setimpal untuknya dari apa yang sudah dilakukannya. Nah Sobat Maestro, hal ini yang saya mau bahas malam ini. Saya tergerak untuk membagikannya kepada Anda semua. Saya mau berbicara tentang hukum tabur tuai. Tadi temanya di awal saya sudah katakan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itu hukum tabur tuai. Ini adalah salah satu hukum yang terpenting Sobat Maestro untuk kita mengerti dalam kekristenan kita. Hukum ini berbunyi, apa yang ditabur orang itu jugalah yang dituainya. Amin. Yang intinya adalah bahwa setiap orang akan menuai apa yang ditaburkannya selama ini. Jadi Sobat Maestro, kalau selama ini ada dari Anda yang mengalami seperti apa yang tadi di awal saya ceritakan ya, tentang beberapa kenalan saya yang curhat gitu, Anda harus mengerti kalau apa yang ditabur pasti akan dituainya. Sekalipun kita mungkin belum melihat buah atau tuaian dari akibat perbuatan-perbuatan orang yang udah jahat gitu ke kita. Karena mereka yang berlaku tidak baik itu pasti Sobat Maestro akan menuai akibatnya. Jika mereka tidak bertobat apalagi. Kalaupun mereka bertobat, tetap ada konsekuensi yang harus mereka jalankan akibat dari apa yang mereka tabur itu Sobat Maestro. Walaupun Tuhan pasti sudah mengampuni kalau mereka bertobat, tapi konsekuensinya tetap ada. Mengerti ya Sobat Maestro maksud dari yang saya sampaikan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini, karena apa yang kita tabur ternyata itu yang kita tuai. Saya akan bacakan salah satu ayat dari Galatia 6 ya, ayat 7b sampai 8. Demikian firman Tuhan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah Sobat Maestro, itu tentang hukum tabur tuai. Tuhan tidak menghukum tanpa sebab ya. Sebab hukuman adalah salah satu sarana yang dipakai Tuhan untuk mendidik umatnya. Jika kita menabur angin, maka kita akan menuai badai. Jika yang kita tabur mungkin berupa dosa dan kejahatan yang mungkin nampaknya sepele gitu, tetapi di kemudian hari kita akan menuai akibat yang merugikan, akibat yang berdampak besar bagi kita. Apalagi kalau kita menabur dosa atau kejahatan besar Sobat Maestro. Bisa kita bayangkan kan,
bagaimana nanti kita akan menuai akibat daripada apa yang kita lakukan. Sobat Maestro, hukum tabur tuai bukan hukum karma. Karena hukum tabur tuai adalah pasti, karena pembuat hukum itu adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa, amin. Oleh karena itu Sobat Maestro, berhati-hatilah dalam kita berpikir, dalam kita berencana, berkata-kata, dan bertindak. Lakukanlah apa yang baik dan benar, maka kita akan menuai hasil daripada kebajikan itu, amin. Menabur itu jangan hanya kita artikan sebagai taburan materi aja ya Sobat Maestro. Kalau nabur tuh berarti hubungannya sama materi. Itu benar, salah satunya ada bentuk menabur itu materi. Tapi bukan cuma materi gitu, itu hanya salah satunya aja. Menabur itu dapat disimpulkan dengan melakukan segala sesuatu yang memiliki nilai kekal berdasarkan kebenaran firman Tuhan atau dorongan Roh Kudus yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan kerajaan Allah di bumi, amin. Kita bisa menabur lewat perbuatan, perkataan atau sikap, perhatian dan juga doa. Kekristenan tanpa menabur adalah kekristenan yang mati. Tumbuh kembangkan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma tahu kebenaran tapi nggak lakukan kebenaran gitu. Kita harus jadi orang yang mengerti kebenaran, kita terima kebenaran dan aplikasikan kebenaran itu dalam hidup kita sehari-hari, amin. Nah Sobat Maestro, ada pertanyaan yang menarik ya dari salah satu orang yang sharing dengan saya. Dia bicara begini kepada saya ya. Ya Bu, saya ngerti gitu tentang hukum tabur tuai katanya. Kita menuai dari apa yang kita tabur, saya ngerti katanya. Kalau nabur jahat ya pasti nuai yang jahat, ya kan Bu? Nah, tapi kenapa ya Bu, saya ini sudah nabur yang baik katanya ke seseorang, tapi kok balasannya dia malah jahat sama saya. Dia mengkhianati saya, dia tusuk saya dari belakang dan lain sebagainya. Kok saya nabur yang baik pada orang itu tapi kok balasannya seperti ini gitu. Jadi ngapain saya nabur yang baik dong Bu pada orang tersebut gitu. Seolah-olah di sini air susu dibalas air tuba katanya. Begitu dia sharing dengan saya. Sobat Maestro, ini pertanyaan yang menarik ya. Ini sebetulnya adalah pemikiran dunia. Pemikiran-pemikiran yang seperti ini adalah pemikiran dunia gitu. Ngapain kita berbuat baik? Orang udah berbuat baik lah kita dijahatin gitu. Itu semua adalah pemikiran dunia. Tapi bagi kita umat Tuhan, hukum tabur tuai itu pasti. Karena di dalam Tuhan Yesus itu selalu ada kepastian, amin. Tadi kan saya sudah bacakan ayatnya ya, dari Galatia 6 ayat 7b sampai 8. Ayat ini jelas bicara apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tabur jahat, tuai kejahatan. Tabur baik, tuai kebaikan, amin. Firman Tuhan gak pernah salah dalam menyatakan kehendak Tuhan kepada manusia. Nah saya kasih contoh kisah apa? Kisah Yusuf, Sobat Maestro. Kalau kita baca kisah Yusuf dari kitab Kejadian, kita dapat belajar banyak tentang hukum tabur tuai. Dalam hal ini, Yusuf itu orangnya selalu baik, Sobat Maestro. Dia selalu baik kepada saudara-saudaranya ya. Namun, saudara-saudaranya malah membencinya. Bahkan tega jual Yusuf loh ke orang Mesir untuk dijadikan budak. Itu saudaranya sendiri yang jual Yusuf ke Mesir, ke orang Mesir gitu untuk jadi budak. Walaupun Yusuf telah disakiti, namun Yusuf gak pernah bilang air susu dibalas air tuba gitu. Atau wah kebaikan saya kok dibalas dengan kejahatan. Nah Yusuf gak pernah bilang begitu kepada orang lain. Anda boleh baca ayatnya. Ada gak pernyataan Yusuf yang menyatakan seperti itu? Nah di negeri orang tetap gak jera untuk berbuat baik buat orang lain, Sobat Maestro. Namun tetap aja kebaikannya dibalas kejahatan. Dia apa? Dia difitnah oleh istri Potifar yang merupakan tuannya sendiri. Karena gak mau melayani istri Potifar, wah difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah kesetiaan Yusuf untuk selalu berbuat baik pada setiap orang memang perlu diacungi jempol ya Sobat Maestro. Karena ternyata kebaikan yang dia tabur pada akhirnya apa? Pada akhirnya menghasilkan buah kebaikan bagi Yusuf dan keluarganya. Di sini kita dapat lihat bahwa hukum tabur tuai tetap berlaku dan memang akan terjadi dalam hidup Yusuf dan juga dalam hidup kita, amin. Ketika kita menabur yang baik, maka ketika kita menantikan hasilnya,
Nah, sebelum kita terima hasilnya, ada proses yang harus kita jalani untuk gak goyah dalam menabur kebaikan, dan hasilnya atau buahnya itu pasti baik. Amin. Nah, proses yang terjadi dalam kita menantikan buah atau sebelum kita menerima hasilnya, proses yang terjadinya itu, atau kita lagi menunggu hasil dari kebaikan yang kita lakukan, itu bisa berupa fitnah, bisa berupa iri hati, bisa berupa kedengkian, keserakahan, kemarahan, pengkhianatan, dan lain sebagainya dari orang lain gitu. Ini proses ya Sobat Maestro, ternyata ini proses, ini bukan hasil. Jadi kalau Anda bilang, oh saya udah baik, tapi kok dia tetap jahat, kok dia malah fitnah saya, dia malah jahat, dia malah nusuk saya dari belakang, itu bukan hasil Sobat Maestro. Itu adalah proses yang harus kita jalani. Hasilnya lain, hasilnya adalah tentunya kebaikan. Amin. Disinilah kita sebagai anak Tuhan dibentuk karakternya melalui proses yang kita alami. Untuk apa? Menjadi lebih baik lagi. Untuk kita bisa lebih sabar, lebih penuh kasih, kita lebih tabah, tidak sombong, murah hati, dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi yaitu kita dapat mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Amin. Segala sesuatu yang terjadi pada kita ketika menantikan buah yang baik, hasil dari kebaikan yang kita tabur adalah baik adanya. Amin. Pasti baik. Amin. Inilah yang harus kita pahami Sobat Maestro. Seperti Yusuf yang pada akhirnya dapat berkata bahwa orang lain dapat mereka-reka dan berbuat jahat kepada dirinya. Tetapi Tuhan merancangkan sesuatu yang baik, mengubahnya menjadi kebaikan bagi Yusuf dan bangsanya. Anda bisa baca di Kejadian 50 ayat 20. Demikian pula kita Sobat Maestro, kita akan dapat mengatakan hal yang sama ketika pada akhirnya kita pasti terima sesuatu yang baik dari Tuhan. Malam ini Sobat Maestro, kalau Anda disakiti, Anda terluka, Anda merasa dikhianati ya, dijahati, ditipu dan lain sebagainya, padahal Anda udah baik, tapi kok orang begitu gitu sama kita. Saya udah nabur kebaikan, saya udah nabur kasih, tapi kok masih tetap juga ngejahatin kita. Tetap tabur kasih dan kebaikan Sobat Maestro. Tetap tabur kasih, kebaikan, pengampunan, dan doa. Karena apa yang kita tabur itu, pasti itu yang kita tuai. Amin. Saya akan bacakan satu ayat sebagai ayat penutup. Dari Galatia 6 ayat 9, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maka dari itu jangan lemah, jangan pernah goyah Sobat Maestro, tetap tabur kebaikan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar dan terima malam hari ini. Tuhan, kami minta ampun, kami mohon ampun kalau ada dari sikap, perkataan, perbuatan kami yang mungkin sudah berlaku jahat dan melukai hati orang lain. Kami mengerti kalau ketika kami menabur kejahatan, maka kami akan menuai kejahatan. Ampuni kami Tuhan, kami mau bertobat dari hal-hal jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, malam hari ini kami minta ampun kalau ada dari kami yang seringkali merasa lemah. Kami seringkali juga kecewa karena sikap orang lain. Padahal kami sudah merasa sudah menabur kebaikan. Ternyata kami mengerti malam hari ini kalau ada proses yang harus kami jalani sebelum kami menuai apa yang kami tabur. Mulai malam hari ini Tuhan, kami komitmen untuk selalu menabur segala sesuatu yang punya nilai kekal berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar untuk mengampuni, untuk melupakan dan mengasihi mereka yang sudah melukai hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak lemah maupun tidak goyah, sehingga kami bisa tetap tabur kebaikan dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.